Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun via online. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak soleh dan solehah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau materi pada pertemuan kali ini yaitu slide number ya. Kita akan menggunakan penomoran pada slide ya, nomor halaman pada slide atau nomor slide ya. Silakan dibuka file yang kemarin ya, file yang kemarin yang hyperlink ya dari PTS yang kemarin. Apabila sudah dibuka, perhatikan untuk membuat nomor ya, nomor slide, kita masuk di menu insert ya. Masuk di menu insert, klik. Nah, di sini ada slide number. Nah, di slide number ini berfungsi untuk memberi nomor pada slide. Ya, meskipun di sini kita sudah tahu bahwa ini slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4 dan seterusnya, tapi saat dijalankan kita tidak tahu itu berada di slide berapa. Ya, misalnya kita ada 100 slide. Ada 100 slide, nah kita nggak mungkin tahu bahwa ini ada di slide berapa. Slide berapa kita tidak tahu. Atau kita mungkin pasti akan lupa. Ya, jadi gunanya slide number itu untuk mengetahui saat presentasi kita berada di slide berapa, slide nomor berapa itu ya. Untuk membuat slide number kita tinggal klik saja slide numbernya, kita klik ya, kita klik. Nah, di sini ada slide number ya, slide number. Kalau footer dan header footer yang di sini ya, header footer ini kita sudah pernah gunakan di kelas 4 dulu dan kelas 5. Nah, kita tidak perlu bahas lagi. Kita sebenarnya slide ini ya, slide number ini sama seperti page number ya, sama seperti page number ya, penomoran halaman. Kalau ini kan slide ya, jadi kita sebutnya penomoran slide. Nah, kita bisa centang saja di sini ya, kita klik, kemudian kita kalau coba saja kita apply. Kalau kita langsung coba semua, kita bisa apply to all. Muncul ya. Nah, di sini muncul angka 1. Nah, angka 1 ini membuktikan bahwa kita berada di slide 1, slide pertama. Ini nomor 2. Nah, bukan hanya itu ya, kita bisa rubah juga jenis hurufnya, ukurannya juga bisa, dan kita bisa tempatkan dia di mana saja. Misalnya kita mau tempatkan dia di tengah atau di bawah, putar bawah saja ya. Di bawah sini. Nah, kita letakkan di sini, kemudian kita bisa ganti jenis hurufnya. Misalnya kita mau pakai huruf yang bagus, misalnya ini saja. Ukurannya kalau memang kecil tidak kelihatan, kita bisa perbesar ukurannya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu untuk slide pertama. Kita masuk di slide kedua. Kita juga bisa pindahkan dia, pindahkan ke bawah, ganti jenis hurufnya dan ukurannya ya. Oke, untuk yang slide selanjutnya silahkan kalian selesaikan sampai di akhir ya. Kita coba jalankan ya. Kalau sudah selesai sampai di akhir, sampai di slide terakhir, slide 5, kalian bisa jalankan ya. Ini saya coba untuk jalankan. Oke. Nah, di sini muncul ya angka 1 atau ini berada di slide 1. Kalau di sini tidak ada angkanya, misalnya ada 100 slide dan tidak ada nomor slide-nya, kita akan bingung kita berada di slide berapa. Karena sekarang kita sudah buat menggunakan slide number, jadi kita tahu bahwa ini kita berada di slide pertama. Oke, kita masuk coba slide kedua. Nah, slide kedua. Oke, seperti itu ya. Ini
slide number ini berfungsi untuk membuat nomor pada slide ya, supaya kita saat presentasi tahu bahwa kita berada di slide keberapa. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini ya. Materi pada hari ini itu saja, itu tentang slide number ya. Tempatnya slide number yaitu di menu insert. Oke, mungkin itu saja. Silakan diselesaikan, silakan dicoba. Apabila merasa bingung atau ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui WA pribadi. Oke, apabila sudah selesai bisa dikirim filenya ya melalui WA pribadi ya. Mungkin seperti biasanya ya, kirim WA pribadi seperti biasanya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kemudian Ustadz akan sampaikan bahwa akan ada tugas untuk 2 pekan ke depan atau lebih ya, tergantung kondisi. Kalau bisa normal berarti 2 pekan itu sudah selesai, tapi kalau tidak bisa selesai berarti 2 pekan lebih ya. Kita akan melakukan presentasi ya. Jadi tugas kalian yaitu kalian membuat presentasi tentang kisah-kisah para sahabat ya, kisah-kisah para sahabat Nabi atau kisah Nabi sendiri ya, kisah Nabi atau kisah para sahabat. Nah, dari kisah tersebut kalian masukkan ke dalam PowerPoint ya. Kalian cantumkan, kalian masukkan ke dalam PowerPoint, kalian ketik di dalam PowerPoint ya. Kalau misalnya kalian tidak punya buku tentang kisah-kisah para sahabat atau kisah Nabi, bisa cari kisahnya di internet ya, bisa cari di internet kemudian dimasukkan ke dalam PowerPoint. Setelah itu silakan diedit ya, diedit sesuai seperti yang sudah kita pelajari selama ini dari pertemuan pertama sampai terakhir ini dengan slide number ini ya. Apabila sudah selesai diedit seperti yang kita sudah pernah lakukan, kemudian nanti akan dipresentasikan ya, presentasikan di untuk yang mungkin tidak ingin tatap muka PJJ, berarti presentasinya melalui video ya, nanti direkam dalam video dan dikirim ke Ustadz Hidayat ya. Kalau memang mungkin kisahnya terlalu panjang atau terlalu banyak, bisa diambil poin-poinnya saja ya, tidak harus semua dari awal sampai akhir, diambil poin-poin pentingnya saja ya, karena kita tahu bahwa kisahnya itu pasti panjang-panjang. Satu buku tidak mungkin kita masukkan semuanya, itu nanti bisa sampai puluhan slide ya. Kita cukup mungkin 10 sampai 15 slide saja. Minimal 10 slide, maksimal 15 slide ya. Nah, nanti silakan dirangkum dan dimasukkan ke dalam PowerPoint. Diedit sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini ya. Dari menu desain, animasi dan sebagainya, hyperlink dan sebagainya ya. Nah, mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang jelas terkait tugasnya, nanti bisa ditanyakan melalui WA pribadi, nanti akan dijelaskan kembali ya. Jadi tugasnya yaitu satu ulangi ya, tugasnya membuat presentasi tentang kisah Nabi atau kisah para sahabat-sahabat ya. Minimal 10 set, maksimal 15 slide. Dan kalau memang tidak memiliki bukunya untuk sebagai panduan ini ya, kisah-kisahnya bisa cari di internet ya, cari di internet dan dimasukkan ke dalam PowerPoint. Apabila sudah selesai bisa dipresentasikan. Untuk yang tidak ingin tatap muka, tetap PJJ, berarti presentasinya melalui video ya. Untuk yang tidak punya laptop, nanti
akan diusahakan bagaimana caranya supaya bisa mengerjakan, mungkin datang ke sekolah untuk mengerjakan di sekolah. Oke, mungkin seperti itu ya. Kemudian saat presentasi, nanti yang ingin presentasi secara tatap muka, nanti di saat jam pelajaran TIK. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk yang belum jelas atau ingin bertanya terkait tugasnya, bisa bertanya melalui Japri WA pribadi ya. Nanti akan dijelaskan kembali terkait dengan tugas ini. Oke, mungkin itu saja. Waktunya kurang lebih 2 pekan atau bisa lebih ya, atau bisa lebih tergantung kondisinya ya. Karena seperti ini, jadi kalau memang tidak mencukupi untuk 2 pekan, berarti bisa sampai mungkin 3 pekan gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.